Teman-teman boleh wawancara, tapi nggak usah pribadi-pribadi ya. Iya, Tanya-tanya kita aja ya. Iya, oke. Jadi pertanyaannya apa, Sri? Udah baca, udah itu aja. Oke, mungkin bisa dijelasin karakter kalian di sini ini seperti apa sih? Adita dulu. Dari Ada gue Aditya dulu. Gue memerankan karakter Razi. Di sini dia adalah anak yang polos banget gitu. Terus nggak punya temen, dan akhirnya ketemu teman-teman baru di koas ya, di rumah sakit yang terbengkalai itu. Itu sih. Gue berperan sebagai Tanti. Tanti ini salah satu anak koas juga yang sebenarnya dia sangat ceplos-ceplos, terus juga tapi penakut, dan dia juga sebenarnya backgroundnya tuh dia membiayai diri dia sendiri untuk menjadi dokter itu. Jadi dia melakukan apapun, jualan apapun untuk bisa menjadi dokter, dan hidupnya tuh berubah setelah koas di tempat rumah sakit itu. Kalau aku berperan sebagai Rindu tuh mahasiswa koas yang lebih klinik daripada teman-temannya, jadi banyak melakukan hal-hal aneh di rumah sakit itu, apalagi rumah sakitnya bentukannya sedikit serem. Saya berperan sebagai Adit. Nama saya Fatih, saya berperan sebagai Adit. Balik-balik. Adit ini adalah seorang mahasiswa koas. Ini sebenarnya nggak pengen banget jadi dokter. Itu semua karena tuntutan orang tuanya. Tapi ternyata begitu dijalanin, selama ini dia selalu menjalani itu kayak males-malesan. Tapi ternyata dia menemukan alasan dan semangat baru untuk menjadi dokter karena ketemu sama orang-orang ini. Gimana jadi koas? Ini pertama kali ya memerankan koas atau dokter-dokter. Mungkin ada gimana pengalamannya gitu? Kalau gue sih penantang ya, karena gue harus jauh lebih muda dibandingin umur gue gitu ya. Harus tarik 11 tahun kayaknya. 12 tahun lah dari umur gue lah. Gitu, jadi kayak untuk adaptasinya sih bener-bener ngobrol sama yang umur-umur segitu sih. Ya, sama kita juga ada workshop sama dosen juga sih. Betul. Jadi produksi sangat memprovide kita untuk kita bisa riset. Jadi ya clear aja sih dan diskusi. Keseruannya atau dokter kan rawan kritik ya Bu, netizen kan tajam-tajam, Iya. ada takut-takut juga nggak sih? Oh salah nih masang ini, masang itu gitu kan? Betul. Kita workshop sih ya. Kita workshop 3 hari sama dokter beneran. Terus sampai apa namanya? Nanya dan praktek beneran ya? Praktek beneran gitu. Simulasi Apa namanya? Kalau misalnya ada orang yang masuk UGD itu gimana penanganannya? Apakah bener-bener kita workshop? Iya, dan nggak dilepas sama sekali kalau misalnya ada konsultannya yang membimbing kita gitu. Kalau ada adegan yang ada kita harus ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu yang ada medical terms-nya, itu pasti sangat diawasin. Karena maksudnya kan itu kayak ilmu ya. Saya jangan sampai kayak juga jadi asal gitu bikinnya, karena kan ini suatu isu yang sensitif juga. Maksudnya dokter adalah pekerjaan yang sangat mulia gitu. Jadi kita juga sangat hati-hati merepresentasikan mereka. Apa sih yang paling seru? Juga nggak sih mungkin film atau series yang ada Dari Anatomy itu gue Dari nonton nih. Kita sih ya kita nonton. Keseruan apa sih selama 3 hari workshop sama dokter itu yang paling membekas buat sama kalian? Kita jadi belajar. Kita kayak penanganan first aid kita juga, kita itu jadi yang satu yang hal penting yang kita pelajarin. Sama karaoke di lokasi dengan speakernya itu. Yang paling seru kan tadi tanya? Ditanyanya workshopnya. Oh, workshoping. Itu workshop bukan sih? Kita nyoba beberapa alat-alat ini sih alat-alat. Iya. Jadi lebih detail aja sih kayak Betul. basically kayak cuci tangan, terus gimana tangan menangani. ya ternyata ada Iya, caranya pakai hand sanitizer. Iya. Harus diajarin tuh dari hal yang basic dulu sampai Iya. akhirnya Iya, benar. ke yang utama. Iya, kebutuhan. Ardito, kamu ada perubahan fisik nggak sih? Kayaknya kan kamu beda banget sama di poster. Lebih belah tengah aja sih rambutnya sih. Gitu sih. nggak nurunin badan sekarang nggak? Enggak sih. Nggak dilurusin ya? Nggak dilurusin rambutnya? Kenapa? Nggak dilurusin rambutnya? Rambutnya dilurusin sama chef. Itu beneran di set rumah sakit atau set khusus yang dibuat seperti Rumah sakit jadul ya. Iya. Kayak itu panti jompo. Panti Jompo ya? Iya. Oh iya Panti Jompo bener. Itu set. Soalnya setnya realistik banget. Iya. Rumah sakit beneran. Panti Jompo, tapi udah lama ya. Iya. Seberapa ini sih kamu untuk berfleksibel untuk dalam memperani karakter melakukan perubahan fisik gitu kan? Itu pertama sih yang fisiknya berubah, itu rambutnya berubah banget gitu ya. Cuman ya coba untuk beradaptasi sih. Tapi fluid cukup.
ada batasan nggak kayak gue nggak mau sampai botak, gue nggak mau sampai terlalu kurus atau misalnya gue nggak mau. Enggak sih, enggak ada batasan sih. Ntar next film diajakin botak lagi. Tapi botak tapi tetap belah tengah. Di sini ada belah tengahnya, sininya botak. Gila banget kali. Kesan pertama kalian selesai baca naskah Gudang Merica ini seperti apa? Wow, sinopsis saya udah ketawa sih. Baru baca sinopsisnya udah ketawa sih. Pas begitu habis baca, saya langsung voice note ke Pak Darto, Pak ini cerita apa, emang boleh bikin cerita begini? Iya. Emang kenapa? Kocak banget. Terus kayak sengaco itu ya. Aku pengen tahu apa isi kepalanya Pak Darto sih pas Asli. nulis skrip ini tuh kayak kok bisa gitu. Sampai ketemu titik itu tiba-tiba luar biasa lah pokoknya proses-prosesnya. Gokil. Satu hal lagi yang harus diapresiasi dari Pak Darto, kita di hari-hari terakhir itu cuaca tidak mendukung sekali. Jadi akhirnya kita harus mengadjust beberapa scene yang ada di situ. Pak Darto gila banget, dia nulis ulang endingnya supaya bisa masih nyambung. Itu di dalam kondisi kita hujan dan akhirnya oke, kita rewrite, kita nunggu segala macam. Kita juga udah, nah gue sih udah ngikut aja. Cuman akhirnya berhasil diselesaikan rame-rame. Tapi itu kalau misalkan kita semua panik, dan kita semua nggak solid, mungkin kayak udah pada stres kali ya. Tapi alhamdulillah diselesaikan dengan sangat baik. Dan ya gue pengen cuma ngomong ini apresiasi sama Pak Darto, sebenarnya dibalik dia kelihatannya bercanda-bercanda, tapi dia orangnya pemikir banget. Dan itu dia ngerjain itu tuh di waktu pada saat kita semua panik, dia masih bisa tenang dan masih bisa nulis. Gokil sih. Itu aja sih. Buat mungkin bisa disebutin alasannya apa sih main film lagi, kan udah lama kayaknya nggak actingnya, kebanyakan musik gitu. Oke, iya beberapa tahun sih tawaran dari Pak Darto langsung telepon saya gitu dan ngasih tahu sinopsis tentang Gudang Merica gitu, gue langsung iya sih. Dan melihat pemain-pemainnya, gue ngefans banget sama kalian, jadi kayak gue gak bisa ngomong enggak gitu. Ini horor pertama gitu ya? Pertama. Nah itu pertimbangannya apa sih, kan sebelumnya emang udah ada tawaran tapi ditolak atau? Ada tawaran tapi horor juga, cuman gue kayak belum klik deh gitu. Tapi pas Pak Darto cerita tentang sinopsisnya, nah ini horor yang gue mau. Arla, ini kayaknya lagi laris manis banget ya. Tiap hari ada Arla di bioskop. Ada di sini. Puji Tuhan alhamdulillah itu semua rezeki dari yang di atas aja sih. Pilih-pilih peran juga nggak sih sebenarnya? Pasti pilih-pilih peran pasti aku obrolin dulu sama tim. Kebetulan semuanya tayangnya di saat yang sama, jadi Ini masih banyak kali ya. itu kebetulan banget tuh semuanya. Nggak mau yang kayak gimana kalau boleh tahu? Mungkin aku masih ngejaga peran-peran yang terlalu dewasa, kayaknya muka aku kayaknya belum cocok juga buat memerankan adegan yang terlalu dewasa. Cuman semua peran pasti aku nanya-nanya sama orang tua aku, sama manajer aku, kira-kira apa yang terbaik ke depannya. Adito, ini kan horor pertama, ada persiapan khusus nggak sih gitu? Enggak sih, nggak ada persiapan khusus sih, cuman kayak lebih concern ke komedinya sih, karena ini komedi pertama gue juga kan, jadi kayak gue banyak nonton horor dan horor komedi gitu. tapi personally suka emang. Tapi aslinya suka Hasilnya Suka banget. lucu juga atau gimana? Gue kalau ngelucu sih enggak, cuman kayak gue suka horor. horor suka. Oke, nggak terima penakut ya? kasih ya. Hah? Nggak penakut. Enggak lagi, aman aja. Oke, terima kasih ya. Kita bikin film, tapi gue syuting Jumat malam doang, nah bisa kan? Gimana kita syuting Jumat malam doang? Gimana bikin film syuting Jumat malam doang? Ya selesainya 3 tahun. Tapi kalian lagi ingin punya film kayak Agala gitu ya sih? Ya kalau dibilang pengen kan sebenarnya filmnya Agala itu kayak jadi mimpi basahnya semua orang ya. Kayak dari produser pengen, sutradara pengen, pemain talent juga pengen gitu. Jadi ya itu jadi ya itu dibilang mimpi basahnya semua orang kayak pengen punya sesuatu seperti itu. Tapi tidak mudah gitu. Mereka pun ada di titik itu, perjalanannya panjang dan jauh sekali. Bukan berarti wah Agala yang berempat, podcast berempat kita harus kayak gitu juga. Pengen cuma ya jadwal syutingnya susah gimana. Cuma jadwal doang, bukan karena mungkin mereka masih kayak masih skeptis sama lu pada mungkin. Wah, kalaupun enggak, kalau misalnya mau film juga gue nggak mau direct sih, gue main aja. Susah ngapain ntar daripada gue marah-marahin sama Surya, Tok, apa sih Tok yang gini? Nggak ada respect-respectnya pasti sama gue, jadi gue main aja. Kan udah biasa. Betul.
Mas, seberapa penting sih ada kehadiran cameo Istri saya. gitu? Wah, enggak. Maksudnya cameo gitu loh. Maksudnya di film yang sebelumnya selalu Cameo. ada cameo Oh, iya, iya. gitu. Ini juga ada. Gitu. Cameo menurut saya apa ya, jadi surprise element sih dalam sebuah film gitu ya. Show stealer lah kalau aku sebutnya, maksudnya ya kayak di film sebelumnya aja cameo kita berempat tuh kita taruh di akhir justru bikin buar gitu. Jadi cameo sih penting sih kalau ditaruh dengan titik yang tepat dan treatment yang tepat sih harusnya jadi show stealer. Seberapa sulit sih dalam mencari ensemble cast atau mencari si cameo ini? Aduh, kalau ensemble cast sulit banget, sulit sekali. Jadi memang pemain yang beneran pemain film itu kan terbatas spesiesnya gitu, karena main film itu butuh waktu yang sangat panjang untuk persiapan, terus produksinya sendiri, post produksinya, terus juga marketing gitu. Mungkin orang yang belum pernah main film masuk itu jadi cast kaget gitu. Nah, jadinya orang yang sudah siap berkomitmen dengan setinggi itu jadinya a very few people aja gitu. Jadi susah deh, apalagi sekarang produksi film semakin banyak. Kalau sama cameo lebih gampang dong berarti. Kalau cameo, nah itu cameo kadang-kadang ya harus dibelain kan ya. Aloy gitu, Pak, gua syutingnya siang ya, oke, kata gua. Geser gimana caranya jadwal syutingnya supaya dia bisa syuting siang. Terus seberapa bebannya untuk kamu kan nih sekarang udah film ketiga gitu dan selalu lumayan ini ya sukses gitu dalam film. Amin. Gudang Merica gimana nih kansnya buat? Nggak pernah tahu sih, maksudnya nggak pernah tahu film itu akan sukses atau tidak sebelum benar-benar dilempar ke masyarakat gitu ya. Kadang-kadang misalnya film, kayaknya gua nggak pede, ternyata lumayan, atau nggak kayak wah gue pede nih, ternyata nggak terlalu lagi gitu. Jadi kita yang jelas selalu memberikan yang terbaik yang kita bisa pada saat hal itu dilakukan, pada saat syuting, pada saat reading, pada saat semua. We give our best efforts dan selebihnya udah bismillah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, makasih.